Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini ya, penulis selalu curiga tentang adanya keberadaan pasukan siluman pendukung pabrikan. Istilahnya SWAT timnya pemasaran. Dulu kasus cerita ini pernah beredar ya. Jadi tiap pabrikan itu katanya ada tim sendiri-sendiri marketing yang fungsinya mendukung suatu merek secara online. Penulis dulunya menduga itu jumlah orangnya sedikit, tapi sekarang enggak lagi. Jadi banyak ya, cukup banyak ya orang yang kerjanya itu memberikan image yang positif pada satu merek Honda, karena penulis mau bahas Honda. Dulu penulis pernah cerita ya, ada usaha pembobolan password dari dari blognya penulis kupasmotor.wordpress.com. Penulis sudah lupa berapa jumlah reset password, padahal penulis nggak pernah minta reset password loh ya. Tapi itu muncul banyak permintaan reset password. Padahal di WordPress itu kalau sudah login mau ganti password nggak pakai link segala gitu, nggak perlu ngeklik segala, langsung aja rubah bisa. Nah itu ada permintaan reset password, jelas bukan penulis yang minta, apalagi mintanya nggak karu-karuan CAK. Entah mengapa kok WordPress nggak ngeban IP-nya yang minta itu, tapi yang terjadi sampai banyak ya, lupa penulis sampai berapa itu. Itu ceritanya bermula dari ketika penulis ngeblok seorang komentar yang sangat pro Honda. Alasan ngebloknya bukan karena pro Honda, tapi karena fakta yang dia ungkapkan itu salah. Wani bohong, berani berbohong. Jadi informasinya itu salah dan jelas-jelas menipu. Kalau yang seperti itu, maaf, nggak ditoleransi. Maaf, yang begitu ya harus dibasmi. Nggak bisa enggak, itu harus dibasmi. Adek ngomongnya seakan-akan orang lain salah semua, padahal informasi yang ia berikan salah tanpa bukti. Wes koyak gayane suhu di grup-grup tertentu lah ya, ngomongnya tinggi-tinggi padahal kalau ditelusuri salah. Ya wes, penulis pen iya masih tersisa sih, tapi penulis biasa biarkan. Dia nulisnya namanya Soichiro ya. Soichiro itu entah kayaknya ada hubungan dengan Honda ya. Emailnya aja customer care at astra.com kalau nggak salah ya, astrahonda.com atau gimana, lupa wis penulis. Itu ya penulis biarkan, karena apa? Ngomongnya masih belum nipu, tapi masih pakai alasan ya argumentasi lah, argumentasi yang masih abu-abu, tapi nggak sampai terang-terangan nipu ya. Alasannya masih alasan yang masih nggak beda lah dengan yang alasan diberikan Honda ya. Jadi kalau mengeklaim motor Honda paling irit, ya untuk sementara penulis biarkan, karena ya emang gitu kayaknya Honda. Walaupun bohong, tapi kan semua orang menganggap wah itu betul gitu ya, Honda pasti irit, pasti apa namanya, pasti awet gitu, pasti berkualitas kan gitu. Karena itu pendapatnya masih sama dengan ya kebanyakan
eh, yang suka motor Honda ya penulis biarkan, selama salahnya nggak betul-betul parah ya, nipunya betul-betul wis kelihatan mata nggak bener faktanya diomongkan, ya penulis biarkan lah ya. Walau ya penulis kasih pendapat penulis juga, penulis kasih suara lah. Mosok customer care Honda nggak dikasih kesempatan bicara. Tapi tentu ya nggak apa-apa toh kalau konsumen, kalau penulis komentari, tak beritahu ini loh apa keanehan pertanyaannya, pernyataannya. Selama ini sih walau disanggah diapakan nggak pernah jawab lagi, dia cuma komen sekali. Tapi ya bagi yang apa bagi yang punya sendiri motor Honda tahu lah nggak mungkin yang diamankan itu bener, karena peluang orang ketipunya sedikit. Ya penulis jadikan contoh lah, kayak gitu itu Honda. Jadi kalau yang tertarik bisa lihat nanti penulis cantumkan lah ya apa yang diomongkan. Yang penulis ingin bahas sekali ini tuh awalnya dari tahu saat ada konsumen yang mengeluh, apa ada yang bantu? Sayangnya enggak ya, sayangnya enggak. Kebanyakan itu iklan produk sebelah. Tapi sayangnya juga kalau yang produk sebelah jelas FBY ya, fans berat Yamaha. Tapi sayangnya ada juga orang yang ngaku-ngaku fans berat Honda. Honda itu kualitasnya nggak mungkin kayak gitu. Itu masalah normal itu. Produk mana sih yang nggak ada cacatnya? Normal itu. Jadi ngomong CVT suaranya keras, kasar dan macam. Oh normal itu. Namanya aja 4 valve. Namanya aja kapasitas mesin meningkat. Jadi suara mesin kasar, getar itu normal gitu. Lampu getar, ya mau nggak getar gimana? Mesinnya makin gede gitu. Jadi ada lampu getar, lampu apa kok lampu getar? Eh, Rembes ya, rembes. Ada aja yang ngomong itu normal itu. Oh, nggak usah panik lah, tinggal tambahi air aja, tinggal ditambahi sendiri cukup gitu ya. Selain itu ada lagi apa ya? Hmm, setelah soal itu ada lagi oli apa? Minyak rem berkurang. Ya gitu ada juga yang ngomong normal itu, berkurang gitu normal. Penulis lupa nyantumkan yang jawaban normalnya gimana itu. Jadi diomongi minyak rem
berkurang itu wajar karena ada ya pemakaian motor baru pasti gitu, itu ngomongnya. Honda itu selalu memperhatikan kualitas, selalu menjanjikan ke konsumen barang yang nggak rusak. Ngomongnya kayak gitu. Waduh, lewat sini tujuannya mau beli mampir toko elektronik, kelewatan padahal wis macet-macetan gini. Masih ada satu lagi masalah yang menulis bahas di artikel barusan soal pijakan kaki. Banyak ya yang mengeluh pijakan kakinya PCX 160 itu lemah, jadi peyang, bengkok, ada yang lepas dua-duanya. Nah, ini juga ada yang ngomong, bengkok tinggal diluruskan, wong benerin gampang, tinggal dibawa ke ahas beres. Terus pokoknya saya enak lah ngomong seakan-akan iya normal. Kalau misalnya ada apa-apa karek bendakno dhewe lah gampang. Nah ini yang jawaban Soichiro ini ya ngeselin juga. Nggak ngeselin gimana? Yang minyak rem berkurang itu gampang, tinggal tambahi, bawa ke ahas gratis. Nggak yakin ya penulis. Soalnya ada yang mengeluh water pump error, ganti seal. Nah kalau ganti seal ternyata nggak gratis ya. Nggak gratis, harus bayar. Jadi ya nggak ada jaminan gratis lah. Walau ngomong oh ini gampang bawa aja, ini gampang bawa aja, nggak ada jaminan gratis. Nggak ada jaminan Honda, nggak ada. Kata Honda itu nggak ada apa-apanya, nggak megang, nggak berarti sesuatu, bukan sebuah jaminan, bukan sebuah garansi. Nama Honda itu buruk lah ya. Tergantung bengkel. Yang unik juga itu adalah solusi yang terbukti efektif. Itu ada kemungkinan bikin garansi hangus. Kayak water pump itu. Ada yang nyoba merek NM nggak bocor lagi. Itu bisa dipastikan akan merusak garansi. Walau barangnya membuat nggak rembes lagi, air radiator misalnya nggak berkurang, tetap aja dianggap merusak garansi. Walau bikin motornya lebih durable, tapi kalau bukan buatan Honda, rusak garansinya. Jadi harus milih antara antara motornya tetap penyakitan tapi full ori Honda semua, atau motornya sudah nggak garansi tapi sembuh. Itu water pump. Ada yang soal lampu. Kalau modelnya Honda lampu getar itu kan diganti satu unit lampu depannya. Nah kalau solusinya apa? Diganjel karet, diganti mountingnya, diganti setelannya untuk lampunya. Itu solusinya. Tapi itu ngerusak garansi juga pastinya.
Kulan ada yang menyebut pakai merek tertentu, nggak rembes lagi, nggak usah ganti pompa bisa sembuh. Nah, tapi masalahnya ya itu lagi, garansi hangus. Oli mesin kan ada yang masalah mesinnya ngebul ya. Ada masalah Honda PCX 160 mesinnya ngebul. Penulis yakin itu gara-gara oli. Karena oli itu yang sering kali jadi penyebab ngebul. Bisa aja ring pistonnya macet kena oli yang keraknya ampun-ampunan, karena kan oli 10W30 lah pasti full sintetik ta ya. Full sintetik, kalau nggak ada esternya ya jadinya pasti bikin kerak ya. Kalau ketahuan olinya bukan Honda gimana? Ya garansi hangus. Lawang ganjal stopper ya. Kan pemilik PCX 160 banyak yang ngeluh suspensinya jeduk ya. Salah satu penyebabnya itu adalah karena engine mountingnya. Jadi seperti penulis sudah jelaskan jauh-jauh hari sebelum muncul PCX 160 ya. Penyakitnya motor Matic Honda dan Yamaha dan Suzuki sekarang itu adalah desain engine mountingnya yang Japan sentris, yang jalannya super mulus. Dipakai di jalan kita ya akhirnya jeduk. Solusinya adalah ganjal stoppernya. Kalau di NMAX Old itu di sebelah kanan atasnya mesin, di NMAX New Aerox depannya mesin, di PCX depannya mesin PCX 150, di PCX 160 di atasnya mesin bagian kiri. Dan ternyata bener, begitu sudah ada yang menerapkan itu empuk, nggak jeduk lagi. Tapi katanya itu merusak garansi. Jadi gimana ya? Kalau soal pabrikan sih dari awal-awal penulis sudah sebut sebelumnya bahwa Honda itu enggak berorientasi konsumen, tapi berorientasi cari untung. Dan cari untungnya ekstrim, enggak peduli apa kata konsumen. Bensin mau habis kok jadi makin kencang motornya. Berarti yang sifatnya api-api itu lebih ringan ya. Minyak goreng margarin nih susah terbakar ya. Beda ya dari kalau pakai Pertalite atau Eco Racing. Kalau habis pakai Pertalite atau Eco Racing, bensin tinggal sedikit, tenaga makin gak enak. Ini tenaga kok malah makin enak. Embuh apa nih sing enak. Honda sudah jelas bahwa Honda itu meninggalkan konsumen dalam hal ini. Itu sudah ya bisa jadi alasan kuat lah untuk nggak beli Honda, kecuali kalau motornya motor yang bebas masalah. Motor bebas masalah wis cuek lah ya, wis gak usah peduli garansi. Mulai dari awal jangan pakai oli AHM, wes itu dijamin banyak masalah akan hilang, hanya dari olinya saja dulu. Kulannya juga kuras, jangan pakai punya Honda. Servis Honda juga nggak membuktikan bisa membuat motor bebas masalah. Jadi iya, untuk apa servis resmi? Apalagi biayanya sering dibengkakkan. Yang skandal bengkel Honda itu jangan diremehkan itu. Apalagi yang soal oli ya mungkin ringan sih.
Tapi kalau pemilik nggak waspada atau apa, nggak memperhatikan soal oli, dikasih bengkelnya olinya dalam kondisi sedikit, cepet rusak motornya. Jadi yang membuat penulis melarang beli Honda PCX 160 itu bukan produk awalnya. Oke dah, indah, bagus. Nah, tapi kalau bodinya mengap gimana? Plastiknya mengap. Plastik samping, plastik apa? Yang totokan ini, terus plastik yang belakangnya itu sembuh enggak? Yang masalah adalah kadang ya wis bener gratis, semuanya gratis, ada yang gratis ya, tapi masalah masih terjadi. Ada loh ya, Bro Sena Honda juga ngomong butuh usaha untuk itu. Ada yang masalah sama seperti Bro Gustaf ya, mesinnya macet juga, itu bisa ganti mesin gratis, tapi ya itu butuh perjuangan, ayel-ayelan dengan bengkelnya, dengan mekanik bengkel resminya. Nah, itu butuh kesabaran, ketekunan, dan hoki. Kalau nggak hoki ya nggak akan bisa dapat apa-apa. Ini pom bensin lokasi ini kurang api ini ya. Berbahaya sekali kalau keluar dari pom bensin harus nyebrang jalan sini. Nah, ngisi bensin di mana ini enaknya ini? Oh iya, harusnya ngisi sel super ya. Wis kadung lewat. Ya, balik lagi lah. Sampai mana tadi? Wis lewat aja lah. Selain dari itu, kita sudah bisa lihat sendiri lah bahwa ada yang konsumen yang ngaku-ngaku konsumen padahal sebenarnya sales. Rembes sampai dibilang normal itu wes jelas nggak masuk akal lah ya. Disebut normal motor atau kendaraan itu air radiatornya rembes. Iya memang harus ditambahin, tapi nambahinnya tiap berapa puluh ribu kilometer dong. Kalau normal ya, orang itu harusnya nggak peduli dengan air radiator, pasti dijamin tetap banyak terus ya kalau motornya normal. Yang bikin penulis ragu-ragu mau ganti ring piston ya, membenahi itu, salah satunya adalah ini motor penulis nggak masalah, jadi air radiator ya awet, oli ya lumayan awet, masalahnya cuma fuel dilusen tok. Ya mau gimana ya, yang repot itu fans berat Hondanya itu loh, yang suka mengagung-agungkan Honda, yang suka mengagung-agungkan review. Mengapa kok konsumen nggak dibantu?
Jadi ya untuk konsumen sendiri harus apa ya, waspada lah ya. Ada orang yang ngaku-ngaku seakan-akan membantu Honda, tapi ternyata ya ke konsumennya Honda sendiri menjerumuskan lah istilahnya. Repot itu. Nah kalau yang wis soal Hondanya wis kayak gitu, fans berat Hondanya kayak gitu, apa sih yang perlu dilakukan oleh konsumen yang sudah kadung inden, sudah kadung beli PCX 160? Kalau sudah paham masalahnya itu, ya silahkanlah, asal ya rela, nanti motornya pasti kena masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah rembes satu, lampu getar, bodi mengap, pijakan kaki nggak kuat, apalagi kemungkinan ring piston macet kalau olinya pakai AHM. Apalagi kayaknya itu ya, selama ikhlas masalah itu no problem. Dan ya silahkan tentukan sendiri, mau menjaga garansi yang artinya harus servis rutin ke bengkel Honda, nggak boleh telat sama sekali, atau pilih solusi di luar Honda yang dijamin bisa selesai. Jadi kalau water pump contohnya ganti merek NM, shock breaker ganti, untuk lampu getar diganjal karet, terus untuk engine mountingnya diganjel stoppernya. Terus nggak usah peduli garansi, oli pakai meseran campur minyak goreng, mulai dari 0 km wis langsung pakai itu, nggak usah disempatkan pakai olinya Honda. Yang transmisi juga, pulannya juga jangan pakai Honda. Wis kalau berani seperti itu menurut penulis ya sudah lebih aman. Kalau soal lain-lain, bodi mengap dan lain-lain ya coba dicari solusinya sendiri. Pijakan kaki coba cari solusi sendiri. Sekalian bebas, nggak usah terikat sama Honda yang harus butuh servis mahal-mahal, periodik sampai per bulan berapa, ada yang ngomong 300 sampai 400 ribu itu. Wah, guys. Ya tentukan sendiri, worth it enggak melakukan servis kontinu ke Honda. Karena untuk butuh ganti ya, misalnya butuh ganti mesin atau ganti unit total, itu harus bersih tegang dulu dengan bengkel resminya, dengan dealernya. Harus istilahnya bertempur lah ya. Dan perjuangannya nggak bisa cuma dalam seminggu ya. Dari contoh-contoh kasusnya itu yang sukses-sukses itu ngomelnya bulanan, ngomel selama berbulan-bulan, selama sebulan, sering mengunjungi bengkel resmi ngamuk-ngamuk. Ya tentunya kalau dari dealernya sendiri kan nggak pingin calon konsumen batal beli karena kita ngamuk-ngamuk ya. Ya pasti akan segera diselesaikan lah. Jangan mengharapkan solusi dari Hondanya, karena Hondanya sendiri yang nggak banyak membantu. Pasti diserahkan lagi ke dealernya. Sudah bukan tanggung jawab Honda itu, kalau katanya Honda, sudah tanggung jawabnya dealer. Dan satu lagi, penulis jadi curiga nih dengan semua review yang pakai motornya
Bro Ihsan Jumaris. Jadi kalau yang nggak tahu, motor yang dipakai review oleh Kobayogas, oleh TMC Block, oleh Irwan sopo ya, mbuh channelnya apa, terus sama Iwan Banaran, apalagi mungkin ya bahkan hari Pistop atau pertama setuju, itu adalah motornya Ihsan Jumaris, Honda PCX 160 nya new, sementara NMAX nya bekas, NMAX new tapi yang bekas. Nah, yang bikin penulis curiga, ini Bro Ihsan Ihsan Jumaris ini kok cepet banget ya dapat motor. Orang itu repot inden macam-macam panjang. Vlogger-vlogger itu yang normal-normal dapatnya motor sebulan 2 bulan setelah reviewnya Ihsan Jumaris. Tapi Ihsan Jumaris beberapa hari setelah launching bisa dapat. Sorry, penulis jadi curiga. Karena sebelumnya juga terjadi. Honda ADV 150, walau dijelek-jelekkan atau apa, yang akhirnya diturunkan ya, di delete videonya. Nah itu kan motornya bisa dapat baru. Kok bisa cepat sekali gitu? Dan Bro Ihsan Jumaris ini apa sekarang masih buat videonya? Enggak. Kalau katanya itu motornya ya, dia sudah enggak buat lagi video PCX 160. Wes cuma sekian rentang waktu tok. Udah. Enggak beli lagi dia. Enggak buat video soal PCX 160 lagi. Sekali itu tok wis cukup. Yang parah juga itu adalah di penjelasannya videonya itu kan sebenarnya nggak fair ya, NMAX nya adalah NMAX new bekas. Aneh loh ya, NMAX new nya itu NMAX new bekas yang dibeli ya, dijualnya itu kenapa, ada masalah kah atau apa? Dan kok kalau nggak salah itu Bro IWB punya motor NMAX juga. Kenapa nggak pakai motor NMAX-nya Bro IWB ya? NMAX new. Mengapa kok harus beli motor bekas khusus? Karena ya kan harusnya ya kalau ada motor NMAX yang kondisinya lebih baik ya harusnya itu kan, karena di review itu NMAX new nya termasuk bermasalah. Yang satu akselerasinya nggak oke, yang kedua adalah getar. Mengapa penulis ngomong gini? Karena di review berikutnya antara PCX 160 versus NMAX new, Bro Iwan Banaran ini ngomong bahwa untuk nanjak tenaganya PCX 160 kalah. Kok bisa sampai kayak gitu? Harusnya jalan datar menang ya, tanjakan ya menang. Mengapa kok tiba-tiba jadi kalah? Yang aneh itu PCX Bro Ihsan Jumaris apa PCX yang dipakai oleh IWB yang kedua? Nggak tahu lagi lah ya, intinya sayangnya ya kita nggak bisa gampang percaya dengan review yang dilakukan dengan motor-motor awal ya, versi awal-awal. Apalagi kan ya cepet banget ya habis launching Bro Ihsan Jumaris tahu-tahu dapat PCX. Karena ya yang penulis tahu inden itu sulit. Blogger yang jual motornya yang niat beli PCX 160 kok dapatnya lama. Ya wis lah, nggak ngerti. Begitu saja, terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.